Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo dan Tutti Fratelli. Perkenalkan, kami dari kontingen PMN Wira SMA Negeri Purbalingga. Kami akan menampilkan video edukasi pertolongan pertama pada korban pingsan, dislokasi, luka bakar, dan bengkak. Yuk simak video sampai akhir. Bu, mau beli mie? Oh ya, mau masak sendiri apa dimasakin? Mau masak sendiri aja. Oh ya, tetel. Terus ini bahaya, yuk kita pergi. Bentar ya Des, aku cari bantuan. Tolong bantuin teman saya. Ya. Jadi teman saya kan tadi ada lagi masak, terus terjadi kebocoran gas dan teman saya kena luka bakarnya. Dan saya membawa teman saya dan dia ini kesleo. Lalu karena dia tidak kuat, dia langsung jatuh pingsan. Tolong bantu ya teman saya. Iya mbak. Ya udah kita ambil alatnya dulu ya. Gunakan apa di terlebih dahulu. Ayo sini ikutin aku. Kita pindahin ke posko di belakang. Ya cepetan bantuin teman saya ya. Ibu ada namanya? Iya, Temannya namanya siapa ya? namanya Algetri Rahayu. Umur? Umur 17 tahun. Gimana Pak riwayat cedera? Jadi tuh Selamat siang, benarkah ini dengan PMI Purbalingga? Saya Singgi Kurniawan dari unit PMR Wira SMA Negeri 1 Purbalingga ingin melaporkan bahwa terdapat siswi yang mengalami luka bakar akibat kebocoran gas lalu pingsan dan cedera lainnya yang belum kami ketahui. Tolong segera kirimkan armada ambulan dan tenaga medis ke SMA Negeri 1 Purbalingga di Jalan Lejen MT Haryono. Jika ingin mengetahui informasi lebih lanjut, bisa hubungi nomor ini. Penilaian dini KRCLB. Pesan umum, korban mengalami trauma medis. Korban mengalami pingsan hingga tolong menangani pingsan. Baik. Mbak, mohon Mbak. Mbak,
Kanan. Ada lagi. Kaki. Pergelangan kaki. Di bagian mana? Kanan. Rizan, tolong tangani luka bakar ya. Untuk Leo tolong tangani cedera di bagian kaki. Permisi ya, Mbak. Ada 56 kali. Permisi ya, Mbak. Aku 13 kali ini. Permisi ya, Mbak. Saya mau cek suhunya dulu ya. Permisi Mbak, saya izin baca ulang ya. Kepala bagian belakang, kepala bagian atas, dahi, tipis, mata, tulang hidung, tulang pipi, rahang atas, rahang bawah, perut gigi lidah, telinga, leher, tulang tengah, tulang selama, tulang dada, tulang rusuk, perut kuda 1 dengan sedikit penekanan, perut kuda 2 dengan sedikit penekanan, perut kuda 3 dengan sedikit penekanan, perut kuda 4 dengan sedikit penekanan, tulang belakang, tidak ada cairan, pinggul, tangan atas, lutut, aduh, ini ya Mbak, saya izin bukanya. Ketika saya pegang apakah nyeri? Nyeri. Tinggi, tolong tangani bengkak. Permisi ya Mbak. Tungkai bawah, pergelangan kaki, punggung kaki, telapak kaki, jari-jari kaki, KSS, gerakan, sensasi, sirkulasi. Tangan atas, siku, tangan bawah, pergelangan tangan, punggung tangan, telapak tangan, jari-jari tangan, KSS, gerakan, sensasi, sirkulasi. Permisi Mbak, saya izin memeriksa ulang Mbak ya. Mbak udah sadar? Dengar suara saya? Terasa nggak Mbak? Permisi ya Mbak, saya izin mengecekkan vital Mbak. Tadi 64 kali per menit. Nafas 16 kali per menit. Suhu sama dengan menolong
bakar akibat kebocoran gas lalu pingsan dan mengalami dislokasi dan cedera lain yang belum kami ketahui. Kami sudah menangani beberapa cederanya. Tolong dilanjutkan ya Pak. Baik, terima kasih. Nanti saya terbawa ke rumah sakit. Siap Pak, terima kasih. Oke. Nah, di sini kita akan menjelaskan kasus-kasus yang ada di video ya. Dimulai dari yang paling penting untuk ditangani. Yang pertama ada pingsan. Pingsan adalah hilangnya kesadaran ketika aliran darah menuju ke otak itu melambat sehingga otak tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Pingsan ini termasuk dalam kasus medis. Untuk penanganannya sendiri, yang pertama adalah pindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Lalu sadarkan korban dengan menepuk pipinya guna mengecek apakah ada refleks. Yang ketiga yaitu usahakan korban menghirup udara segar, bisa dengan melonggarkan pakaian ataupun melepaskan alas kakinya. Yang keempat, tinggikan tungkai 20-30 cm bila memungkinkan, lalu beri selimut bila memungkinkan guna menjaga suhu tubuh. Yang terakhir yaitu rawat cedera bila ada. Apabila korban sadar, bisa dengan menekan kompak. Ya, untuk yang selanjutnya adalah luka bakar. Luka bakar sendiri adalah luka yang terjadi di permukaan kulit atau jaringan yang lainnya yang disebabkan oleh panas, bahan kimia, listrik, ataupun gesekan. Nah, luka bakar itu sendiri terbagi ke 3 golongan. Golongan yang pertama adalah luka bakar derajat 1. Luka bakar derajat ini terjadi di permukaan kulit dengan tanda kemerahan. Selanjutnya adalah luka bakar derajat 2. Luka bakar derajat ini lebih dalam daripada luka bakar derajat 1 dan di bagian yang terluka akan mengakibatkan gelembung. Lalu yang terakhir adalah luka bakar derajat 3. Luka bakar ini sangat dalam, bahkan sampai ke tulang. Nah, sebelum kita melakukan penanganan pada luka bakar, perlu kita lakukan identifikasi pada luka yang terjadi. Yang pertama dengan cara melihat apakah ada kemerahan, lalu apakah ada gelembung, lalu apakah ada rasa nyeri pada luka, lalu apakah yang menyebabkan luka bakar tersebut. Nah, baru setelah itu kita akan melakukan penanganan. Menurut video yang sudah kita lihat tadi, kita melakukan penanganan pada luka bakar derajat 1 dengan cara yang pertama, kita paparkan terlebih dahulu bagian yang terluka. Selanjutnya, kita siram air selama 15-20 menit. Setelahnya, kita akan tutup luka tersebut dengan kas steril yang sudah kita lempamkan. Jangan lupa kalian pinggirkan dari jantung. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dislokasi. Kalian tahu nggak sih apa itu dislokasi? Nah, dislokasi itu adalah kondisi di mana keluarnya kepala sendi dari mangkok sendi. Dislokasi terjadi karena adanya sendi yang teregang melebihi batas yang normal. Hal itu menyebabkan kedua ujung sendi tidak pada tempatnya. Nah, lalu ketika kalian menemukan dislokasi, gimana sih cara menanganinya? Nah, yang pertama, kalian harus paparkan daerah yang cedera. Lalu, yang kedua, kalian harus fiksasi supaya tidak ada pergerakan. Yang ketiga, kompres dengan air es. Atau kalian bisa kompres dengan kompres es selama 30 menit. Nah, yang terakhir, kalian bisa balut bagian yang cedera dengan pembalut elastis atau dengan Nutella. Nah, gitu cara nanganinya. Diingat ya, jangan lupa. Selanjutnya, luka bengkak. Luka bengkak atau memar adalah luka yang disebabkan oleh benturan benda tumpul atau permukaan keras terhadap tubuh yang dapat menyebabkan perdarahan di bawah kulit. Untuk penanganannya, yang pertama kita bisa paparkan daerah yang luka. Kemudian kita bisa menggunakan metode rest. Yang pertama rest, yaitu istirahatkan daerah yang luka. Kemudian ice, kita bisa ambil ice lalu dimasukkan ke dalam ice bag atau dibalut dengan kain. Kemudian kompres. Kompres daerah yang bengkak atau yang luka tadi selama 20-30 menit searah dengan jantung. Kemudian ada elevation, yaitu tinggikan daerah yang luka lebih tinggi dari jantung. Jangan lupa diingat ya.